Lagi di rumah. Sip. Kita kenalan dulu ya teman-teman ya. Kita kenalan dulu sama Ko Bernard. Say hi dong dulu sama Ko Bernard, teman-teman ya. Terakhir saya ketemu Ko Bernard ini di Jakarta ya, waktu kita acara kemarin di Suker Idol juga kita ketemu, dan akhirnya kita ngobrol-ngobrol, jadilah live IG hari ini. Kita mau kenalan dulu siapa sih sebenarnya Ko Bernard ini, atau yang lebih familiar nama panggungnya tuh Bernard 88 ya, Wong Surabaya ini. Yo, silakan Ko Bernard. Aduh, bukan siapa-siapa, cuma kuli pasar modal aja. Kita budak pasar modal lah. Nggak ada pasar modal, nggak makan kita. Iya. Jadi ini sudah pasti teman-teman udah ini ya pada kenal juga orang Surabaya, apalagi pasti sudah arek-arek Surabaya ini kenal sama Ko Bernard, sudah seniornya pasar modal juga ya di Ya, kebetulan ada kesempatan untuk lebih dulu lah masuk pasar modal. Asik. Dari tahun berapa kok? Saya dari 2007 kuartal 3 ya, pertama kali saya masuk. Sebelum crash berarti ya, sebelum Supreme Mortgage ya? Sebelum crash, jadi masih nikmatin indahnya saham ya, beli apapun rasanya cuan. Ya sama lah kayak teman-teman yang mungkin baru masuk ke pasar saham di tahun 2020 lah kurang lebih lah. Iya, iya. Jadi saya Menurut Ko Bernard ada merasakan. perbedaannya gimana kok? Kok crash yang waktu tahun 2008 sama yang crash Covid ini gimana? Saya belum lahir tuh waktu itu di sana di market. Ya simple ya, kalau kita ngomong waktu tahun 2008 itu crashnya kan nggak kayak sekarang yang informasi semua gampang diraih, kita Oh mau iya lihat betul. chart juga gampang, dari apps juga bisa keluar. Kalau zaman dulu kan semua serba terbatas ya, jadi ya pemahaman kita terhadap crash itu juga sangat-sangat terbatas, dan kita nggak tahu apa-apa ya, tahu-tahu pokoknya marketnya turun dalam gitu kan. Terus yang beda lagi simple, dulu itu nggak ada konsep kita itu punya trading plan, kita stop loss, itu nggak ada konsep kayak gitu. Yang ada konsepnya pokoknya average down sampai mampus gitu lah. Berarti era-era scalper belum ada ya zaman itu Nggak ya? ada, nggak ada. Nggak banyak lah, karena Invest. apa? Kita dulu punya chart aja, mesti datang ke kantor sekuritas. Kita mau pakai RTI di rumah mahal banget. Oh, harus ke sekuritas ya. Tapi Iya, sudah kita ada OLT ya, kok? OLT belum ada 2008. OLT Jadi pertama by phone. itu Indo Premier ya, IPOT itu 2009-2010 ya, itu pun masih buat eksekusi buy sell biasa ya, nggak ada itu namanya chart di handphone, itu nggak ada. Handphonenya belum bisa mendukung ya, handphonenya masih BlackBerry. Handphone BlackBerry itu lihat chart cuma model line chart aja, nggak bisa lihat candlestick, dan itu Iya, pun masih mahal ya, jadul nggak banget. semua bisa punya akses lah, mahal lah zaman dulu lah. Saya inget waktu itu RTI 3 juta kok sebulan, jadi Ma ya mahal ya? zaman segitu ya mahal ya. Iya, iya. Kayak gitu sih. Jadi ya beda lah. Makanya teman-teman yang start dari tahun 2020 jangan khawatir. Ya, saya cuma start lebih dulu, tapi teman-teman bisa dapat pemahaman yang lebih cepat karena akses informasi atau eh, semua edukasi yang ada sekarang itu dibagikan gratis ya, banyak di mana-mana lah. Nggak kayak zaman dulu, mau kursus saja mahal juga. Mau cari informasi tentang laporan keuangan itu nggak bisa langsung klik idx.co.id. Laporan keuangan itu kita carinya ke kantor Bursa Efek, kita minta data, bayar. Nggak ada nih nonton-nonton live IG kayak begini, nggak ada ya, sharing ilmu nggak ada tuh. Nggak ada, kita laporan keuangan aja mau narik datanya bayar. Kalau mau rasio jadi ya kita langganan IQ Plus atau langganan RTI. Ya semua serba bayar lah. Semua serba mahal lah kalau zaman dulu. Makanya kalau sekarang Enak banget sih, ya sekarang ya, sudah. iya, barrier to entry-nya rendah lah. Makanya kalau sekarang marketnya diomong, oh ini marketnya lebih dinamis, lebih cepat geraknya, lebih cepat rotasinya. Ya memang, karena informasi semua lebih cepat gitu kan. Semakin efisien market itu semakin susah untuk cari cuan. Kasarannya kayak gitu lah. Betul-betul sih. Jadi sekarang ini kita harus adu strategi, adu informasi, nggak cuma adu duit lagi ya. Ya sekarang istilahnya kalau kita nggak bisa benar-benar lebih dari yang lain, kita cuma ngandelin semua yang ada di pasaran atau ilmu-ilmu yang ada di permukaan ya, kita nggak akan bisa ngunggulin yang lain lah, kasarnya kayak gitu ya.
Karena semua pakai cara yang sama gitu. Oke. Nah, ini menarik banget ya teman-teman. Hari ini kalau kita ngobrolin 2007 waktu Kobernak baru join, nggak lama crash, mirip banget ya. Posisinya nggak lama itu kan ada pemilu di 2009. Ini kurang lebih sama nih. Saya mulai 2019, 2020 COVID, sekarang kita masuk ke tahun pemilu. Ini ada pertanyaan juga tadi dari teman-teman. Apakah setelah after big crash, kemarin kita katakan after big crash seperti COVID, kemudian market rebound besar gitu ya, membuat V-shape gitu, dan kemudian naiknya gila-gilaan, sekarang lebih ke mana arahnya market ini? Sepertinya agak ambigu ya, Kobernes. Teman lihat 2023 ini entah sepi marketnya, entah memang gerakannya sideways, entah karena dekat tahun pemilu, entah karena banyak saham-saham yang underperform gitu. Menurut Kobernet dari Iya, kacamata Kobernet gimana untuk tahun 2023 untuk market saham kita nih? iya. Jadi yang berbeda lagi itu satu. Pada tahun 2020 itu kita kedapatan inflow yang luar biasa gede. Sumber inflow-nya dari mana? Dari orang yang nggak ada kerjaan, dari orang-orang yang stay at home, semua mulai mencari kerjaan yang bisa digarap dari rumah. Entah itu Oke, saham, entah itu kripto, ataupun future ya. Yang kebetulan kita sekarang lagi bahas saham. Ya, saham itu kita dapat inflow gede banget dari investor retail. Jadi kalau kita perhatikan pertumbuhan investor retail 2020-2021 itu luar biasa gedenya. Dan kita tahu betul. sejak 2022 kan semua udah normalizing ya. Semua udah mulai normal, semua orang udah balik kerja. Kalau kira-kira orang yang masuknya ke pasar saham itu coba-coba, ketika kerjanya udah normal, yang paling mungkin dilakukan oleh orang itu apa? Ya antara dia diem aja, biarin portofolionya ditinggal, atau apa ya, dia withdraw, dia jual sahamnya, gitu kan. Dijadikan modal kerja lagi. Jadi mungkin kemarin uang Hmm. yang nganggur, ya nggak tahu dibuat apa, dimainin saham dulu, sekarang kerjanya udah jalan ya, dikeluarin dari pasar modal. Nah, itu yang terjadi, dan itu sebetulnya udah saya wati-wati sejak tahun lalu ya, bahwa ini akan ada shortage liquidity, bukan hanya dari outflow pada waktu tahun lalu, di mana pada waktu itu kan ada masalah kenaikan suku di Amerika, suku bunga kita juga tidak cukup kompetitif sebagai negara berkembang dilawan dengan negara maju. Ya akhirnya kita ada capital outflow yang luar biasa, ditambah capital outflow yang dari dalam negeri sendiri, banyak investor retail yang pensiun. Nah, itu yang menyebabkan market ini kalau kita lihat dulu mungkin 2020, 2021, 2022 average transaksi 15 triliun, 16 triliun, sempat teramainya sampai 20 triliun lebih Hmm. gitu kan. Kalau sekarang ya paling syukur-syukur bisa 10 triliun gitu, rata-rata 7-8 triliun. Ya itu kita harus bisa terima karena memang uang ini udah nggak di market lagi, banyak orang yang kemarin coba-coba di pasar modal udah pensiun, kasarannya kayak gitu. Nah, masalah mendekati masa pemilu ya itu adalah story. Tapi yang saya percaya satu, setiap mendekati pemilu itu pasti konsumsi uh, naik gitu loh. Sinyalnya bagus nih, Ci. Jadi satu yang saya garis bawahi sih, setiap menjelang pemilu itu konsumsi pasti naik. Itu makanya kenapa kok dari awal tahun saya punya view, bukan awal tahun ya, sebetulnya akhir tahun lalu. Saya punya view terhadap consumer dan retail itu pasti bagus menjelang pemilu. Itu sih. Jadi ya, dan karena keterbatasan liquidity juga, ya tentunya satu, liquidity yang ada, ini pasti pilih-pilih. Pilih-pilih mau masuk kemana, pilih-pilih mau masuk sektor mana, pilih-pilih mau masuk emiten mana. Kalau barangnya nggak jelas, yang akan dapat flow, kasarannya kayak gitu. Beda dengan waktu kita over liquidity. Over liquidity, barang naik sedikit, orang udah FOMO, serbu semua. Zaman sekarang, nggak ada kayak gitu. Nggak punya riset dengan liquidity. Seperti itu sih. Oke, suaranya Ko Bernard katanya agak putus-putus ya. Di saya agak putus-putus sedikit nih Ko Bernard, tapi saya masih bisa nangkep ya tadi ya. Pemaparannya ada sedikit tadi dari Ko Bernard tentang cerita bener ya, berarti adanya setiap tahun itu atau setiap cycle itu pasti ada seleksi alam ya di pasar saham ya, di bursa, di perilaku market itu pasti ada seleksi alamnya ya Ko ya. Pasti Kayak tiba-tiba ada. booming, tiba-tiba nanti yang nyangkut atau yang sudah putus asa atau yang sudah loss-loss ini tarik uangnya balik ke real bisnis kembali ya, kali kayak gitu ya cycle-nya Betul, ya. betul.
Dan ini memang paling kerasa karena selama ini kan pasar modal ini permainan institusi kan. Yang dominan kan Oh, betul. institusi. Tapi sejak 2020 kan permainan berbeda. Retail cukup Ya, dominan gitu kan. Jadi betul ketika betul. banyak retail yang putus asa ya, ini outflow-nya ya terasa beda dari tahun-tahun sebelumnya. Oke nih. Ngobrolin sektor, tadi sudah disenggol sedikit ya sama Kobernan nih teman-teman tentang sektor tadi kalau ditanya di tahun pemilu itu yang akan jalan ya, itu pasti sektor ke arah konsumer dan retail yang kita bisa lihat dekat-dekat Yes. ini ya seperti ICBP, ENDF, kemudian yang retail-retail ada MAPI, Eces, mungkin itu ya kali ya, Kobernan ya, kok bisa nih? Iya. Jadi kalau kita ngelihat simple, sebetulnya bukan hanya menjelang masa pemilu aja. Kita juga harus tahu setelah fase komoditinya mulai koreksi. Ini kan juga bagus untuk perusahaan-perusahaan consumer karena bahan baku mereka kan turun. Dengan Oke. bahan baku mereka yang turun, otomatis kan margin mereka lebih tebal. Ya contoh lah paling simple gandum. Gandum ini harganya udah turun banyak gitu kan. Makanya waktu kemarin ICBP digorok sampai 9 ribuan ya kita sangat happy untuk masuk gitu kan. Dan kalau kayak MAPI, kita udah tahu bahwa terjeleknya mereka ya waktu COVID. Itu udah low base sekali. Setelah COVID ya sisanya tinggal growth-nya gitu kan. Ya yang dan terreflek dari laporan keuangan di 2022 yang growth-nya luar biasa gede. Contoh yang berikutnya kayak RALS, Ramayana. Sama seperti MAPI, tipikal, hanya Ramayana untuk menengah ke bawah. Itu pun juga telah melewati yang terburuknya dan sekarang sisa growth yang tertunda seperti itu. Jadi kalau menurut saya ya memang terlepas dari masalah pemilu atau enggak, sektor konsumer ini udah sangat mendukung dari pelemahan komoditas. Ditambah lagi ada spending pada waktu pemilu. Spending pada waktu pemilu ya otomatis pasti kebanyakan ya larinya ke consumer juga, ke retail juga. Seperti itu sih. Oke, kalau ngomong-ngomongin MAPI nih kok, tapi kan secara fundamental di 2023 dia secara Q on Q-nya menurun ya, secara year on year yang Q1 2022 sama 2023 juga kan menurun tuh ya. Tapi kenapa ada tetap menembus ATH nih kalau untuk MAPI dari sudut pandangnya Ko Bernard, apakah masih akan terus nih menembus ATH-nya untuk sektor retail seperti MAPI? Ya, kan kita lihatnya simpel. Kenapa di 2022 dia bisa begitu signifikan resultnya? Ya karena 2021-nya dia low base. Dan 2022 begitu mulai pelonggaran, ya orang mulai normal gitu kan. Dan sekarang 2023 ya orang faktor belanja dan lain-lain juga mulai normalizing. Ya, ini pasti juga akan pengaruh ke result Q1-nya. Tapi yang perlu kita lihat apa? The worst has passed. Kalau saya melihatnya sih selalu seperti itu ya. Jadi dalam cycle terburuknya perusahaan ini bisa survive enggak? Kalau dalam cycle terburuknya dia bisa survive, berarti dengan kondisi yang normalizing, growth-nya pasti akan luar biasa karena dia udah terbiasa dengan kondisi yang penuh efisiensi. Makanya saya melihat kayak MAPI ya, secara perusahaan dia juga oke, secara item jualannya juga kita tahu dia jualannya banyak barang impor, dan dia juga bisa pass on, otomatis kalau barang impornya naik, dia bisa naikin harga gitu kan, otomatis margin juga pasti bisa lebih bagus, growth-nya udah di depan mata, seperti itu sih. Makanya saya Oh, rasa MAPI dengan kondisi harga sekarang oke. Tapi untuk masuk lagi, saya lebih prefer nunggu di harga 1.500-an ya.